Jadi pembiayaan semua di-cover oleh perbankan, baik pembelian sapinya, terus kemudian pakannya, terus kemudian ada biaya pendampingan dan sebagainya itu dibiayai dari perbankan. Terus kemudian juga di-cover dari asuransi. Jadi kalau ada resiko sapinya mati, sapinya terpaksa harus dipotong paksa gitu ya karena sakit dan sebagainya. Mereka tidak rugi-rugi. Mereka tidak rugi gitu karena di-cover 100% oleh asuransi sehingga kewajiban petani ke bank tetap bisa terbayarkan dengan 100% gitu, tidak ada beban petani. Pak Heri Prasojo. Pak Heri Prasojo ini adalah CEO dari PT Pasir Tengah. PT Pasir Tengah ini adalah salah satu lini bisnis di bawah Widodo Makmur Perkasa Holding. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita ngobrol sama Pak Heri. Selamat Pak Heri, terima kasih sudah berkenan hadir dan apa kabar? Baik, Mbak Maria. Baik ya. Oke, Pak, ini kalau ngobrol-ngobrol soal Pasir Tengah, ini unik ya, Pasir Tengah. Banyak yang bertanya-tanya ini bisnis apa sih gitu. Nah, mungkin kalau dijelaskan secara singkat, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pasir Tengah? Oke, terima kasih Mbak Maria. Selamat siang rekan muda semua. Jadi Pasir Tengah ini adalah perusahaan yang bergerak di industri sapi potong. Jadi ya mulai dari pembibitan, kemudian pengemukan, ada pabrik pakan, pengolahan limbah dan sebagainya. Gitu. Jadi hulu sampai gitu. Jadi prosesnya adalah kita melakukan aktivitas bisnis untuk sapi potong khususnya. Itu kita mulai dari pembibitan baik sapi lokal ataupun ekspor. Gitu. Sejauh ini sih ekspornya kita ambil dari Australia, gitu ya. Terus kemudian yang penggemukannya, bakalannya juga kita dari bakalan sapi lokal kita dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara, Bali dan sebagainya kita ambil sumber bakalannya dan juga dari impor. Impor sejauh ini sih impor kita dari Australia. Sebentar Pak, gitu. Itu tadi kalau perbandingan pembibitan sama untuk sapi bakalan komposisinya berapa tuh Pak? Ya. Memang untuk pembibitan kita perlu space yang luas gitu ya. Jadi sudah menjadi pemahaman umum bahwa pembibitan itu perlu waktu yang lama, perlu luas lahan yang besar gitu sehingga memang dengan fasilitas yang kita punya, dengan kandang yang kita punya itu jadi untuk penggemukannya kira-kira kita memang masih dominan, masih 90% kita itu dengan pengemukan, kemudian 10%-nya kita pembibitan. Oke, gitu. Jadi 90 berbanding 10% ya? Oke. Tadi kalau sapi bakalan sendiri juga ada dari luar dan ada yang di lokal ya? Itu berapa persen juga? Ya, kalau untuk penggemukan sendiri, memang kita juga dominan masih dari luar. Kenapa dari luar impor? Itu salah satunya memang dari sisi ketersediaan ya Mbak ya. Jadi sapi lokal kita ini kan dimiliki oleh para petani di seluruh Indonesia. Dan kepemilikan di petani kan memang tidak banyak ya. Petani kita itu memiliki mungkin sekitar 3 sampai 5 ekor gitu per keluarga gitu atau per rumah tangga gitu sehingga memang dari sisi pengadaan itu memang tidak mudah. Sementara kalau kita impor gitu ya cukup kita kontak dengan 1-2 eksportir kita sudah bisa dapat ribuan sapi gitu. Jadi dari sisi teknis ketersediaan dan juga pengadaannya memang lebih mudah untuk sapi impor gitu. Sehingga memang secara proporsi kita sekitar 80-90%-nya masih dari impor. Masih dari impor. Iya, terus kemudian 10%-nya dari lokal. Tapi ke depan mungkin porsi ini akan berubah, bisa saja berubah karena bagaimanapun lebih baik ada nilai tambah buat di lokal ya Pak Betul. Nah, makanya mungkin tadi kita punya breeding atau punya pembibitan sebanyak 10% dari kapasitas kita itu adalah bentuk dari kontribusi kita. Kontribusi perusahaan terhadap pengembangan peternak atau
budidaya sapi lokal kita gitu ya. Jadi karena pembibitan kita ini kan walaupun misalnya induknya dari impor pun gitu ya, setelah dia beranak di sini itu menjadi sapi lokal gitu kan. Iya, Sehingga budidayanya kita bisa lakukan seperti yang dilakukan oleh para petani kita, para peternak kita di situ. Jadi skemanya banyak yang kita lakukan bersama-sama dengan mitra kita, dengan petani-petani yang menjadi mitra kita dalam hal budidaya sapi ini gitu ya. Karena pembibitan kita tadi, saya atau mungkin di kita di perusahaan melakukan proses kita membuntingkan sapi gitu ya. Kita lakukan perkawinan di tempat kita. Kemudian saat bunting itu peternak bisa memperoleh akses untuk menjadi mitra kita gitu ya. Ataupun kalau peternak misalnya sukanya pembesaran gitu ya, bedet misalnya setelah sapi lahir di tempat kita di perusahaan, kemudian petani atau peternak kita berminat untuk melakukan pemeliharaan di pembesaran, bisa juga. Oh, jadi gitu. Sinergi itu terbuka gitu. Iya. Macam-macam gitu. Iya, dan saat ini kita sudah jalan gitu. Okay. Memang dominan masih di Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa, mulai dari ujung Jawa Timur sampai di Jawa Barat itu kita melakukan kemitraan dengan banyak petani, itu banyak plasma yang itu menjadi mitra kita. Dan paling banyak mereka berminat yang di mana? Apakah sekedar misalnya dibuntingkan di sini, terus kemudian ya, atau paling banyak di mana tuh Pak? Ya, sebenarnya memang itu tergantung dari areanya ya. Gitu. Jadi kalau dominan misalnya di wilayah-wilayah di Jawa Timur gitu ya, berbatasan dengan Jawa Tengah itu lebih suka untuk sapi-sapi yang bunting gitu. Jadi mereka lebih memilih untuk bermitra kita dalam hal pemeliharaan sapi bunting gitu. Ambil dari kita bunting sekitar 4 sampai 5 bulan, kemudian dipelihara di petani, kemudian nanti lahir, kemudian setelah sapi itu nanti induknya kan kita ambil kembali, terus kemudian petani bisa membesarkan pedetnya sampai menjadi pakalan, atau kalau misalnya mau dilanjut sampai menjadi gemuk, menjadi pengemukan juga boleh gitu. Gitu. Jadi dan area yang lain ada yang suka yang pembesaran gitu. Pembesaran itu memang durasinya lebih cepat gitu kan. Dari bobot sapi itu kira-kira beratnya sekitar 80 sampai 150, mereka gemukkan atau mereka besarkan, nah mungkin sekitar, kalau skema kita 11 bulan ya, 11 bulan mereka besarkan, bobotnya menjadi sekitar 350 sampai 380, kemudian kita ambil lagi gitu. Gitu. Itu sudah berapa mitra Pak itu kalau untuk petani sendiri? Saat gitu? ini, saat ini mungkin sekitar 1.000 lebih ya, 1.200-an mungkin mitra yang sudah, baik yang sudah pernah ataupun yang sedang gitu. Jadi karena memang ya dengan 10% kan kita memang terbatas ketersediaan baik yang induk bunting ataupun yang pembesaran atau pengemukan lokal gitu ya. Jadi memang kita tidak bisa memenuhi semua permintaan dari mitra untuk menjadi mitra kita, menjadi plasma kita gitu. Jadi kita buat paket-paket gitu yang kita melibatkan stakeholdernya adalah perbankan, kemudian ada asuransi gitu ya. Jadi pembiayaan semua di-cover oleh perbankan, baik pembelian sapinya, terus kemudian pakannya, terus kemudian ada biaya pendampingan dan sebagainya itu dibiayai dari perbankan. Terus kemudian juga di-cover dari asuransi. Jadi kalau ada resiko sapinya mati, sapinya terpaksa harus dipotong paksa gitu ya karena sakit dan sebagainya. Mereka tidak rugi-rugi. Mereka tidak rugi gitu karena di-cover 100% oleh asuransi sehingga kewajiban petani ke bank tetap bisa terbayarkan dengan 100% gitu, tidak ada beban petani. Ya, Pak, tadi kalau bicara soal ketergantungan terhadap impor ya, kan tinggi juga nih. Pada suatu saat mungkin nanti akan berusaha untuk melepaskan ketergantungan, paling tidak mengurangi. Nah, adakah inovasi yang dilakukan untuk itu? Ya, oke. Jadi selain tadi kita memiliki pembibitan atau breeding dengan volume yang ya sesuai dengan kapasitas kita gitu. Terus yang kedua, kita juga melakukan beberapa inovasi terkait dengan perbaikan mutu genetik sapi, gitu ya. Jadi kita sekarang bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada dan juga Universitas Leeds dari Belgia, gitu ya, dari Belgia, sedang melakukan inovasi pengembangan breed khusus, gitu ya. Jadi ada sapi Gamma
Blue yang sedang ini dalam proses kita menuju ke sana. Final stocknya adalah Gamma Blue. Dari crossing antara Belgian Blue dari Belgia, kemudian kita cross dengan sapi lokal kita, baik itu Simmental Limousin ataupun Brahman gitu. Terus kemudian nanti kita juga ada Wagyu gitu. Jadi kita crossing antara sapi Belgian Blue yang memiliki pertumbuhan dan juga sistem perototan yang ganda, yang besar, kemudian unggul ya, termasuk dan unggul pasti pertumbuhannya tinggi. Kita cross dengan sapi Wagyu yang memiliki marbling istilahnya ya. Kalau di ini ada marbling, itu berhubungan dengan kualitas daging dan juga taste nanti dari daging, kita cross gitu. Yang endingnya adalah ketemu, kita menyebutnya sapi Gamma Blue. Gamma Blue. Ya, Gamma Blue. Itulah yang kemudian menjadi nanti harapan kita dari sama Gamma Blue itu adalah dengan pertumbuhan dia cepat, dengan kualitas daging yang bagus. Ini kerjasamanya udah sejauh mana? Kita sekarang ini sudah sampai fase F2. Jadi keturunan dari Belgian Blue yang kita cross dengan sapi Brahman, kemudian sapi Wagyu kita cross dengan sapi Brahman, keturunan masing-masing sudah kita cross, gitu. Okay. Jadi sudah F2, tinggal 2 step lagi lah kira-kira untuk bisa sampai ketemu Gamma Blue. Ya memang ini prosesnya panjang ya. Panjang. Ya. Berapa lama itu Pak? Itu kira-kira dari planning kita itu sekitar 10 sampai 15 tahun untuk bisa ketemu sapi Gamma Blue ini, gitu. Tapi memang sejauh ini hasilnya memang luar biasa gitu. Dari persilangan yang sudah kita lakukan tadi, hasilnya memang signifikan, sangat berbeda. Gitu. Jadi ini bisa jadi semacam pionir. Ini pertama-tamanya ya Pak ya? Ya, untuk model ini, untuk model menyilangkan antara Belgian Blue, kemudian Brahman, Wagyu dengan Brahman, kemudian keturunannya di cross, ini baru di Indonesia, baru satu-satunya. Jadi kalau misalnya ini berhasil gitu ya, ini bisa dikatakan juga Pasir Tengah ini artinya sebagai pionir untuk menghasilkan apa sih kalau di istilah persapian tuh apa Pak? Varian atau apa jenis ya? Iya, mungkin genetik unggul genetik lah ya. unggul baru gitu. Unggul, ya, yang menjadi kebanggaan Indonesia kan, betul, harusnya. Betul. Karena ini secara produktivitas memang jauh dengan sapi-sapi lokal kita ya gitu. Jadi saya pikir ini menjadi inovasi yang baik buat bangsa ini nanti kalau kemudian ini berhasil, dan insya Allah kita sih ya optimis bahwa ini akan berhasil gitu karena didukung dengan para pakar pembibitan dari Universitas Gadjah Mada dan juga dari Belgia gitu. Jadi kita pikir sini akan sukses dan itu bisa berkontribusi cukup signifikan lah harusnya terhadap nanti pengembangan produksi sapi dan daging di Indonesia khususnya. Karena ini juga nanti bisa menjawab persoalan stabilisasi harga untuk daging gitu dan pemenuhan pasokan dagingnya. Ya, betul. Nah, Pak, kalau pembibitan, tadi penggemukan, ini kan ada potensi bisnis yang luar biasa besar nih. Nah, kalau ini banyak rekan muda yang pasti ingin tahu gimana sih kalau misalnya bisnis ini atau mau menjadi mitra dari Pasir Tengah itu terbuka peluangkah? Ya, kita sangat membuka peluang untuk bermitra dengan kita dari sisi manapun. Jadi kalau tadi kita mempunyai saat ini kapasitas farm kita di Cianjur itu punya kapasitas 32.000, kemudian kita ada farm satu lagi di Cariu kapasitas 10.000, kemudian farm di Cilengsi kapasitas 6.000, kemudian ada juga di Klaten, di Jawa Tengah itu kapasitas 2.000 gitu. Jadi ada berapa berarti? Jadi sekitar 42.000 ya. 40-an sekian ribu lah gitu. Dari 4 lokasi yang kita punya sebenarnya sangat terbuka peluang bagi rekan muda semua untuk bisa bersinergi dengan kami. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Satu, tadi kalau terkait dengan pemeliharaan sapinya, kemitraannya, kemudian pakannya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pakan sapi sebanyak itu kan kita saat ini melibatkan ratusan supplier atau ratusan mitra kami dalam memenuhi kebutuhan pakannya gitu, baik pakan hijauan, tapi ini kan dominan pakannya kan selain konsentrat juga hijauan, dan kami tersebar mitra kami untuk melakukan penanaman baik itu
jagung untuk pakan sapi ataupun sorghum yang kita kembangkan. Jadi misalnya rekan muda memiliki atau mungkin punya jaringan atau lahan gitu ya yang bisa dimaksimalkan untuk menanam hijauan, kita sangat terbuka untuk itu. Kebutuhan kita kira-kira per hari itu hampir 150 ton untuk hijauan saja. Contohnya satu hijauan. Kemudian untuk bahan baku konsentrat kita raw materialnya saat ini juga ngambil dari partner kita, dari mitra kita dari mana-mana. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa Timur gitu ya. Karena hampir semua yang dipakai kan limbah pertanian ataupun limbah industri pertanian ya gitu. Jadi sangat terbuka ruang untuk kita bisa bekerja sama. Karena memang Pasir Tengah ini butuh tidak hanya yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh lini bisnis yang lain, karena ada lini bisnis lain juga yang memproduksi pakan ternak. Tapi tadi kayak hijauan kan juga butuh dari lain gitu. Hijauan ini seperti maksudnya rumput-rumputan atau apa Pak? Iya, yang kita kembangkan selain rumput kinggrass ya. Kalau pakan sapi itu ada namanya kinggrass satu, terus kemudian kita yang dominan kita gunakan adalah tanaman jagung, jagung muda kita nyebutnya. Mungkin kalau teman-teman muda mungkin ada yang japon gitu ya, jagung tepon, maksudnya jagung yang dipanen muda memang untuk pakan. Terus kemudian juga sorghum. Jadi yang kenapa sorghum pilihannya sorghum itu mungkin lebih mudah budidayanya karena ditanam sekali dia bisa panen 4 kali. Jadi rekan muda cukup nanam sekali bisa 4 kali panen tuh dalam durasi 75 hari sekali kan bisa panen. Gitu kira-kira. Jadi memang kalau dilihat ini semua lini bisnis di bawah holding ini memang saling terkait ya Pak dan saling support gitu. Nah kalau Pasir Tengah sendiri supportnya kan yang paling dekat sama WMP ya. WMP dengan apaan Pak? Kalau dibandingkan dengan ke-6 bisnis yang lain, bisnis yang lain. Kita dekat dengan yang komoditas ya. Ya, komoditas pasti karena pakan ternak. Karena pakan ternak. Terus kemudian juga dengan Widodo Makmur Unggas misalnya kita integrasinya juga karena dari proses nanam jagungnya untuk dipanen sendiri untuk keperluan feed mill-nya Widodo Makmur Unggas, kita juga ada limbahnya yang bisa digunakan untuk pakan sapi. Limbahnya itu bisa jadi dari pohon jagungnya ataupun jagung second grade-nya yang nggak masuk untuk speknya pakan ayam bisa untuk pakan sapi. Bahkan gitu. dengan Cianjur Arta Makmur. Ya, dengan Cianjur Arta Makmur udah pasti karena kita kan support ke sana adalah sapi hidupnya untuk dipotong kemudian menjadi produk daging kemasan gitu ya, baik yang bentuknya chill maupun frozen dan juga menjadi meat processing gitu ya. Jadi makan food frozen food gitu ya. Jadi sosis, nugget, terus kemudian dendeng, macam-macam lah produk yang diproduksi oleh Cianjur Arta Makmur. Gitu. Kalau lihat secara keseluruhan ini ya dengan potensi yang sedemikian besar tadi, kebutuhan terhadap daging juga kian tinggi karena orang juga sadar akan protein yang dihasilkan oleh daging. Itu kalau mau dilihat Widodo sendiri di bawah holding ini mengambil pangsa sekian berapa persen sih? Ya, kalau untuk sapi saat ini karena memang perjalanan sapi kan sudah cukup panjang ya di Pasir Tengah ini sudah cukup panjang gitu. Kita memulai bisnis sebenarnya secara grup Widodo ini berangkat dari bisnis sapi tahun 95 kita memulai bisnis ini terus kemudian sampai menjadi seperti sekarang Widodo menjadi holding kemudian lini bisnis ada 5 lini bisnis gitu ya. Jadi saat ini kalau untuk sapi market share kami gitu nasional itu di kisaran 20-25% tahun 2020 ya betul. Jadi ya saat ini kita termasuk 3 besar nasional lah untuk dari sisi populasi dan juga mungkin untuk market share secara nasional. Jadi itu kira-kira untuk positioning dari PT Pasir Tengah saat ini. Jadi ya kontribusinya luar biasa besar dengan angka segitu gitu. Betul. Oke, terus terkait itu bagaimana dengan bioenergi fertilizer? Ya, itu menjadi salah satu kita punya potensi gitu karena kita dari proses pengemukan ini kan menghasilkan limbah. Sebenarnya itu limbah organik gitu ya. Dan di situ sebenarnya punya potensi besar kita dengan
saat ini pengembangan bioenergi itu menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi dengan populasi misalnya seperti di Cianjur tadi saya sampaikan 32.000, kajian kita itu bisa menghasilkan biogas untuk mengenerate menjadi pembangkit gitu ya. Itu kira-kira 2 mega. 2 mega itu sudah kajiannya sudah proven, kita lakukan itu 2 mega. Nah, memang itu menjadi potensi sebenarnya. Potensi kalaupun tidak diambil biogas itu menjadi penggerak engine untuk listrik, itu juga gasnya sendiri bisa kita produksi untuk masuk di industri olahan gitu ya. Maksudnya karena ini gas kan menjadi seperti CNG misalnya ya. Jadi ke biogas dari hasil limbah sapi ini bisa kita dengan teknologi kita bisa packing, kita bisa gunakan seperti CNG untuk bisa melakukan proses produksi di Tapi ini prosesnya memang sudah tinggal sudah berjalan atau ya, masih? Kita dalam proses saat ini bermitra dengan pihak ketiga ya untuk mengembangkan ini karena teknologinya memang ini teknologi khusus gitu ya. Teknologi khusus yang memang harus kita gandeng mitra dari terutama sih produknya memang produk dari luar ya. Sementara ini kalau di lokal dalam negeri teknologinya belum bisa mengcover gitu. Jadi kita bermitra dengan beberapa partner untuk mengembangkan itu. Sekarang ini dalam proses kita menyiapkan semua legal. Semua legal legalitasnya sudah kira-kira 90% sudah hampir selesai. Begitu legalitas selesai, kita langsung bisa melakukan proses. Berarti targetnya kapan sudah bisa melakukan proses tersebut? Tahun ini, akhir tahun ini kita sudah plannya sudah 100% ready, gitu ya. Sehingga tahun depan kita sudah mulai berproduksi. Gitu. Jadi kita hanya ambil gasnya, kemudian limbah padatnya tadi kita buat itu menjadi fertilizer. Menjadi pupuk gitu. Jadi ada 2 sisi nanti dari limbah ini, kita ambil gasnya terus kemudian limbah padatnya bisa jadi pupuk yang bagus gitu. Saat ini kita masih bermitra dengan banyak mitra untuk mengelola pupuk ini menjadi pupuk gitu. Jadi semua semua itu dimanfaatkan. Satu sisi untuk bahan baku energi tadi untuk energi, satu sisi untuk pupuk. Pupuk juga nantinya dipakai untuk di situ-situ juga kan, untuk pengembangan. Iya, dengan mitra-mitra tadi untuk nanam padi, nanam jagung, nanam sorghum, pupuknya bisa kita suplai dari internal kita. Sehingga dengan cost-nya pasti akan murah karena integrasinya ada di situ sebenarnya. Itulah terjadi integrasi kita dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan alam di area kita gitu. Bicara tentang tadi Pak lebih murah berarti lebih efisien juga gitu. Ini bisa menekan biaya produksi secara keseluruhan sehingga nanti keluarnya barangnya juga jadi lebih berdaya saing kan dari sisi harga. Nah, kalau sejauh ini apa saja sih Pak yang sudah dilakukan untuk tadi meningkatkan kemampuan para mitra? Jadi kan ada semacam upaya juga untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Itu apa saja yang dilakukan oleh Pasir Tengah? Iya, jadi kita sangat terbuka saat ini bahkan setiap setiap tahun kita melakukan terbuka untuk proses magang, pelatihan, baik itu oleh instansi pemerintah, instansi swasta, perguruan tinggi, gitu ya, terus riset dengan akademisi dan sebagainya. Prinsip untuk melakukan apa yang bisa kita kontribusikan untuk masyarakat dan juga untuk mitra, kita sangat terbuka untuk itu. Dan dari tim kita gitu ya, dari tim kita pun sangat welcome, sangat terbuka untuk kemudian kita menjadi narasumber misalnya untuk sharing pengalaman gitu. Tim kami mulai dari tim pakan, kemudian tim produksi, tim pengolahan limbah gitu ya, kita semua terbuka untuk bisa sharing pengalaman yang kita punya gitu di tempat kami. Pak, tadi saya penasaran dari sekian banyak mitra ya, itu berapa persen sih anak muda? Jangan-jangan isinya semuanya orang tua gitu loh, generasi tua. Ya, sekarang sih udah bergeser ya. Kalau mencari kita sekarang ini justru yang interest terhadap kemitraan sapi ataupun kemitraan hijauan itu sudah teman-teman muda ini sudah banyak yang tertarik untuk ikut menjadi mitra gitu. Dan mereka kan memang inisiatifnya tinggi gitu ya, dan daya
mungkin dalam hal menganalisa proses produksi gitu ya, menganalisa proses bisnis kan memang lebih jeli ya teman-teman muda ini, sehingga memang sekarang ini dominan kita partner kami atau mitra-mitra kami adalah mitra-mitra muda yang memang sama-sama ingin tumbuh dan berkembang gitu. Jadi kita sangat appreciate itu. Jadi gitu. mungkin suatu perkembangan yang bagus ya, karena mungkin Ya. dulu itu kan rata-rata lebih baik jadi lain gitu loh, keluar dari daerah itu gitu, pergi cari kerja di tempat lain ketimbang harus Betul. jadi peternak, jadi petani. Betul. Jadi sekarang ini mungkin rekan-rekan muda banyak yang memang sudah ingin membangun daerahnya gitu, ingin berkontribusi lewat jalur yang diyakini mereka bahwa tidak harus ke kota atau tidak harus menjadi pegawai atau karyawan di perusahaan di kota-kota besar gitu ya, tapi menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha di daerah, dalam hal ini di dalam bidang peternakan ataupun pertanian, itu ternyata cukup menarik. Dan saat ini banyak sekali rekan-rekan muda yang sebenarnya secara pendidikan mereka juga cukup gitu ya, ada sarjana peternakan, sarjana pertanian dan sebagainya gitu, yang ingin terjun di bisnis ini, di bidang ini gitu, sehingga ya kolaborasinya sebenarnya sih buat kita, buat perusahaan justru lebih mudah berkolaborasi dengan teman-teman muda ini gitu, karena kita bisa sama-sama saling membuka wawasan, saling memberikan wawasan terhadap satu sama lain gitu. Tapi perubahan signifikan ini terjadi mulai kapan sih? Yang mereka mulai sadar, akhirnya ternyata banyak anak muda juga yang berminat untuk mengembangkan kemitraan ini. Ya, saya sih merasa bahwa mungkin sekitar ya 5-10 tahun terakhir ya sudah mulai sudah mulai banyak rekan-rekan muda. Jadi kalau dulu misalnya awal-awal tahun 90-an itu rata-rata mitra kita masih dominan, mohon maaf, usia-usia yang sudah senior gitu ya. Saat ini mitra-mitra kita alumni fresh graduate yang baru lulus dari perguruan tinggi dan ingin terjun di sini banyak sekali gitu. Karena tadi pertama kalau saya lihat ada pendampingan yang berkala yang terus dilakukan gitu ya dari sisi Pasir Tengah juga. Ya, betul. Terus sama yang kedua juga peluang mereka masuk untuk bermitra itu banyak sekali terbuka gitu kan. Betul. Sektor ini memang sangat terbuka ya. Makanya kita sangat setuju sebenarnya kalau untuk pemenuhan kebutuhan daging sapi ini gitu ya, dipenuhi dari meningkatkan produksi lokal gitu ya, sapi-sapi lokal kita dengan mengedukasi dan juga memberikan banyak insentif terhadap para peternak gitu, khususnya mungkin juga peternak-peternak muda ini supaya mereka gigih gitu untuk bisa meningkatkan produksi kita gitu. Jadi mungkin memang sangat menarik sih, sangat menarik di industri peternakan ini, karena dari bahwa konsum per kapita kita untuk daging itu dari tahun ke tahun terus naik ya. Kalau tahun 2020 ini 2,8 itu multiple dengan penduduk Indonesia yang estimate 265 juta kan sudah sekitar 700 sekian ribu ton per tahun gitu. Sementara produksi kita baru sekitar 40-45%. Iya, gitu. jadi masih banyak. Gapnya luar biasa jauh gitu ya. Kalau dari rekan-rekan muda kita ini tidak ikut berkontribusi di situ, ya gapnya masa kita mau jadi kita hanya jadi penonton nanti, malah diisi oleh dari kita justru menjadi pasar dari negara lain kan, enggak gitu. Kita juga mungkin sama-sama kita punya idealisme sebagai generasi muda ya, kita tingkatkan produksi kita. Karena memang maunya kan nanti pasti tujuannya sapi lokal yang berdaya di negara sendiri. Kita harus waspada lah, paling tidak kalaupun misalnya perlu waktu lama untuk swasembada, produksi kita naik sehingga ketergantungan kepada impor kita turun gitu ya. Setiap tahun, bukan seperti sekarang. Saat ini kan dari data yang dirilis oleh beberapa lembaga termasuk BPS gitu ya, bahwa ya produksi kita tumbuh memang, tapi tidak secepat dengan kenaikan permintaan gitu. Jadi konsum per kapita terus naik, didorong dengan daya beli yang naik, terus kesadaran masyarakat akan kebutuhan nutrien dan gizi gitu ya, sehingga ini demand-nya naik tinggi, sementara produksi kita ya naik, tapi naiknya tidak balance gitu, sehingga untuk memenuhinya impor jalan terus gitu, dan makin tinggi gitu. Makanya itu yang harus menurut saya kita sama-sama dengan rekan-rekan muda memang harus
ini harus kita tingkatkan produksi dalam negeri kita. Pak, kalau sinergi dengan, itu kan bicara di Jawa ya, kalau sinergi dengan daerah-daerah lain, karena daerah lain juga di Indonesia punya potensi yang luar biasa untuk pengembangan sapi. Betul, ya kita secara grup ya, baik dari support dari holding ini sedang melakukan persiapan kita untuk melakukan integrasi karena kita mau tidak mau memang kita punya unit bisnis poultry yang kebutuhan akan jagungnya terus meningkat setiap tahun gitu. Jadi kita rencana akan melakukan pengembangan di wilayah Sumatera, itu di Lampung dan juga di Sulawesi Selatan gitu. Ya, jadi mudah-mudahan tahun ini kita bisa realisasikan di 2 area itu dalam rangka kita juga nanti menjadi kita mencoba mendorong daerah gitu ya, supaya kita bisa bersama-sama juga membangun di daerah itu dengan berarti meningkatkan produksi. Kalau ini terwujud juga ini akan membuka lapangan pekerjaan ya, bagi 2 daerah terkait itu juga pasti. Ya, betul. Ya. Terus Pak, apa rencana yang paling dekat? Ada rencana jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang dari Pasir Tengah ini? Ya, sebenarnya dalam jangka pendek ya, tadi saya sampaikan kita ingin melakukan pengembangan produksi gitu ya, ingin melebarkan area produksi kita di Lampung itu, Lampung sama Sulawesi Selatan itu menjadi target kita jangka pendek ya. Ya, karena itu sudah kita planning dari beberapa tahun yang lalu bahwa setelah kita settle di Jawa, kita ingin melakukan pengembangan di daerah, dan sejauh ini memang dari proses yang kita lakukan, dari kajian dan juga proses dari tim untuk mencari lokasi yang tepat, itu kita ketemu di 2 lokasi itu. Jadi itu menjadi target kita tahun ini, jangka pendek ini, bahwa kita secara kapasitas nanti di Lampung mudah-mudahan kita bisa capai kapasitas kita di 10.000 ekor. 10.000 itu breeding dan juga fattening sama. Jadi yang kita kembangkan adalah konsepnya ada 2 itu, breeding, fattening, dan juga ini ada integrasi lagi. Integrasinya adalah ini dalam satu kawasan kita membangun bersama-sama menanam jagung gitu ya. Jadi jagungnya nanti untuk pakan ayam, limbah jagungnya untuk pakan sapi gitu, sehingga tadi cost produksi kita akan murah, efisien, sehingga produk kita pun akan kompetitif gitu. Jadi kalau misalnya kita impor daging dari saat ini dari India ataupun dari Brasil gitu ya, mudah-mudahan dengan model integrasi itu kita ya bisa so-so lah mengurangi dan ketergantungan, dan juga harga kita bisa kompetitif sehingga masyarakat bisa mendapatkan daging sapi dengan harga yang terjangkau. Ya. Oke Pak, ini tidak terasa loh ngobrol-ngobrol, udah panjang sekali, kita juga banyak mendapatkan insight dari Pak Heri. Saya rasa rekan-rekan muda di rumah juga banyak mendapatkan pengalaman, cerita-cerita, insight tadi dari Pak Heri, dan ini penting sekali karena tadi kalau kita dengar banyak sekali peluang yang sebenarnya bisa digali dari bisnis sapi gitu ya Pak. Jadi banyak sekali, tidak hanya tadi di pembibitan atau penggemukan sapi, tapi juga sampai di penyediaan pakan ternak. Dan ini potensinya banyak dan luar biasa besar. Jadi sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Rekan-rekan muda yang mendengarkan acara ini, segera raih kesempatan ini karena peluang kita sangat besar sekali, apalagi kalau dilihat ada gap yang masih besar antara produksi yang ada di Indonesia dengan permintaan. Jadi permintaannya itu tinggi sekali, sementara produksi kita terbatas. Jadi peluangnya sekali lagi masih sangat terbuka lebar. Jadi terima kasih sekali lagi telah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa dan salam sehat selalu. Terima kasih.